Apa jadinya jika kehidupan mewah yang diimpikan ternyata hanyalah sebuah sangkar emas yang menyiksa? Inilah kisah tragis di balik mewahnya kehidupan istri seorang CEO kejam, di mana kekayaan tak mampu mengisi kekosongan batin. Justru di tengah badai, ia menemukan kemewahan emosional dan kenyamanan sejati dari seorang bawahan yang sederhana. Sebuah kontras tajam antara kekayaan materi dan kemiskinan emosional. Tonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, serta subscribe. Semua orang iri melihat kehidupannya. Gaun sutra mewah yang membalut tubuhnya, perhiasan berkilau yang menghiasi lehernya, dan tempat tinggal di atas awan yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu tentang air mata yang jatuh setiap malam di balik dinding kaca penthouse mewah ini. Di balik kemewahan yang menyilaukan mata, sangkar emas ini mengurung jiwanya dalam keheningan yang paling menyiksa. Ia adalah istri dari seorang pria paling berkuasa. Namun ia tidak pernah merasa hidup. Suaminya, sang CEO tiran yang ditakuti di seluruh penjuru kota, menganggap bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki harga yang bisa dibayar dengan uang. Ia menghujani istrinya dengan hadiah-hadiah mahal, kartu hitam tanpa batas, dan perhiasan langka dari seluruh dunia. Namun, ia tidak pernah memberikan satu hal yang paling dibutuhkan oleh seorang manusia, yaitu kehangatan. Sang suami berpikir bahwa menjejalkan harta benda sudah cukup untuk membeli kepatuhan dan kesetiaan, tanpa menyadari bahwa hati istrinya perlahan mati membeku di tengah tumpukan berlian tersebut. Malam demi malam dihabiskannya dalam kesendirian yang menulikan. Meja makan yang membentang panjang dengan hidangan kelas dunia rancangan koki bintang 5 terasa hambar di lidahnya. Suaminya terlalu sibuk menaklukkan dunia bisnis, meruntuhkan perusahaan saingan, dan membangun kerajaan finansialnya. Ia membiarkan istrinya layu dalam kesunyian rumah raksasa mereka. Wanita itu sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ia sebenarnya adalah seorang pendamping hidup atau sekedar trofi indah yang dipajang untuk menyempurnakan citra sang CEO di mata publik. Sampai suatu hari, di tengah badai hujan yang tak terduga, seorang pria biasa melangkah masuk ke dalam dunianya yang kelabu. Ia hanyalah seorang bawahan rendahan di perusahaan suaminya, seorang pria yang tidak memiliki harta berlimpah atau gelar mentereng. Namun, saat pria itu memayunginya dari derasnya hujan, ada sebuah kehangatan tulus yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tatapan mata bawahan itu tidak memandangnya sebagai sebuah barang pajangan bernilai tinggi, melainkan sebagai seorang manusia rapuh yang butuh dilindungi dan dihargai. Jarak antara sang istri dan suaminya semakin hari semakin terasa bagaikan jurang yang tak berdasar. Sang suami terus berjalan maju, menapaki tangga kekuasaan tanpa pernah sekalipun menoleh ke belakang untuk melihat luka yang ia tinggalkan di hati istrinya. Segala keluhan dan kesedihan selalu dijawab dengan arogansi dan cek bernominal besar, seolah-olah duka batin bisa disembuhkan dengan lembaran uang. Ia menjadi tiran yang buta, menganggap kemegahan finansial adalah jawaban mutlak atas semua persoalan rumah tangga yang retak. Berbeda dengan sang suami yang angkuh, bawahan itu memberikan kemewahan yang sama sekali tidak bisa dibeli dengan kekayaan sebesar apapun. Bukan dengan perhiasan mahal, melainkan dengan segelas teh hangat saat malam terasa menusuk tulang, dengan pendengaran yang sabar saat keluh kesah tak lagi bisa ditahan, dan dengan kehadiran yang nyata. Perhatian-perhatian kecil yang tulus itu perlahan menyusup ke celah-celah hatinya yang hancur, menumbuhkan kembali percikan kehimpan yang lama padam di dalam sangkar emasnya. Puncak dari penderitaan itu terjadi ketika ambisi sang suami terbentur oleh masalah bisnis. Sang CEO tiran membawa pulang amarah dan egonya yang terluka, meledak bagaikan badai yang menghancurkan kedamaian palsu di dalam rumah megah tersebut. Barang-barang antik dihancurkan, dan kata-kata tajam yang lebih menyakitkan dari belati dilontarkan tanpa belas kasihan.
sang istri hanya bisa meringkuk dalam ketakutan, menyadari bahwa bagi suaminya, ia tidak lebih dari sebuah rentafir, tempat melampiaskan segala frustasi dan kegagalan sang penguasa. Ketika badai amarah sang suami mereda dan ia pergi meninggalkan kekacauan, bawahan itulah yang diam-diam datang untuk memungut pecahan kaca yang berserakan. Ia tidak mengucapkan kata-kata manis yang berlebihan, namun tindakannya dalam membersihkan sisa-sisa kehancuran itu berbicara lebih lantang daripada janji apapun. Pria itu membersihkan luka di lantai, seolah-olah ia juga sedang merawat luka di hati sang istri. Di momen yang sunyi itu, sebuah ikatan tak kasat mata mulai terjalin kuat di antara mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka menjadi sebuah rahasia manis di tengah pahitnya realita. Sang istri menemukan pelarian dari identitasnya yang mengekang. Bersama pria sederhana itu, ia tidak perlu menjadi nyonya besar yang sempurna tanpa celah. Ia bisa tertawa lepas hanya karena lelucon sederhana, menangisi hal-hal kecil, dan merasakan kembali detak jantungnya sebagai seorang manusia biasa. Sang bawahan telah memberikan kemewahan emosional, sebuah kebebasan jiwa yang membuat sangkar emas itu terasa kehilangan kekuatannya. Namun, insting seorang pemangsa selalu tajam. Sang CEO tiran perlahan menyadari adanya perubahan pada diri istrinya. Mata sang istri tidak lagi memancarkan keputusasaan yang biasa ia nikmati sebagai bentuk kepatuhan. Ada cahaya kebahagiaan asing yang tidak bersumber dari dirinya maupun dari harta yang ia berikan. Ego sang tiran terusik. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada sesuatu di dalam wilayah kekuasaannya, terlebih lagi hati istrinya, yang berada di luar kendali mutlaknya. Konfrontasi pun tak terelakkan. Sang suami, dengan segala kesombongan dan amarahnya, mengklaim kembali hak milik atas istrinya. Ia mencengkram dengan keras, mengingatkan sang istri tentang semua hutang budi, kekayaan, dan kemewahan yang telah menopang hidupnya. Ia mengancam akan menghancurkan siapa saja yang berani mencuri apa yang ia anggap sebagai miliknya. Namun kali ini, sang istri tidak lagi menunduk. Kekuatan cinta yang tulus dari sang bawahan telah memberikannya keberanian untuk menatap balik mata tiran tersebut tanpa rasa takut. Di luar dugaan sang tiran, bawahan rendahan yang selama ini tak terlihat itu melangkah maju. Menembus batas hierarki yang kaku, mengabaikan segala resiko pemecatan atau bahkan kehancuran hidupnya sendiri, pria itu melindungi sang wanita. Ia menantang otoritas tertinggi demi sebuah keadilan emosional. Tindakan itu adalah pengkhianatan terbesar di mata sang CEO, namun menjadi pahlawan yang paling bersinar di mata sang istri. Uang tidak lagi memiliki kuasa di ruangan itu, dikalahkan oleh ketulusan yang murni. Malam itu menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Sang istri mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia meninggalkan seluruh perhiasan berlian, gaun sutra bernilai ratusan juta, dan gelar nyonya besar yang diagungkan. Ia hanya membawa dirinya sendiri dan kenangan akan kebebasan. Keputusan itu tidak diambil dalam kepanikan, melainkan dengan kesadaran penuh bahwa kemiskinan materi jauh lebih baik daripada kelaparan jiwa. Bersama pria yang menghargainya, mereka merencanakan pelarian dari sangkar emas yang menakutkan tersebut. Keesokan paginya, sang CEO yang berkuasa itu harus menelan pil paling pahit dalam sejarah hidupnya. Ia berdiri mematung di tengah ruangan megahnya yang kini terasa mati. Semua kemewahan yang ia banggakan tak mampu menghentikan langkah kaki istrinya untuk pergi. Ia menatap gaun-gaun sutra dan kartu hitam yang ditinggalkan begitu saja di atas ranjang. Di puncak menara gadingnya, sang tiran akhirnya menyadari bahwa kekayaan tak terbatas yang ia miliki justru membuatnya menjadi pria paling miskin di dunia. Jauh dari kemegahan kota dan ambisi yang membutakan, sang wanita akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ia mungkin tidak lagi tidur di atas sutra atau makan dari piring berlapis emas, namun hatinya dipenuhi oleh kekayaan batin yang berlimpah. Bersama pria yang mencintainya tanpa syarat, ia membangun kembali hidupnya dari awal. Pengkhianatan terhadap sangkar emas itu ternyata adalah bentuk kesetiaan tertinggi pada dirinya sendiri. Kini, senyumnya adalah perhiasan paling mahal yang tak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun.